Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sauban Rahmat dan teman saya Medelin. Kami dari program studi Sistem Informasi. Senang sekali kami dapat menyambut Anda di video tutorial kami sebagai pemenuhan tugas besar mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Kami akan membahas topik kelas dan objek. Dalam video ini, kami akan memperkenalkan konsep dasar OOP, menjelaskan perbedaan antara kelas dan objek, serta memberikan contoh pemrograman menggunakan bahasa Python. Sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan kelas dan objek, kita harus paham dulu gambaran besarnya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan OOP atau PBO itu? OOP adalah singkatan dari Object Oriented Programming, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut pemrograman berorientasi objek. Sesuai namanya, paradigma ini berfokus pada objek. Coba teman-teman bayangkan cara kita melihat dunia nyata. Kita tidak melihat dunia sebagai kumpulan baris perintah yang rumit, kan? Kita melihat dunia sebagai kumpulan objek. Ada mobil, ada manusia, ada laptop. Dalam pemrograman tradisional atau prosedural, kita biasanya memikirkan langkah-langkah. Pertama lakukan ini, lalu lakukan itu. Tapi dalam OOP, kita memikirkan objek apa saja yang terlibat dan bagaimana mereka saling berinteraksi. Nah, di program studi sistem informasi, kita belajar bahwa OOP terdiri dari 4 pilar utama yang membuatnya sangat sakti untuk membangun aplikasi skala besar. Disinilah peran kelas dan objek menjadi sangat krusial. Bisa dibilang, tanpa kelas dan objek, kita tidak bisa menjalankan OOP sama sekali. Kelas adalah wadah teorinya, dan objek adalah praktik nyatanya. Penasaran kan bagaimana cara kerjanya? Mari kita bedah satu persatu, mulai dari definisinya. Class adalah blueprint atau rancangan yang digunakan untuk membuat sebuah objek. Di dalam class, kita bisa mendefinisikan atribut dan metode. Atribut berfungsi untuk menyimpan data atau ciri-ciri dari suatu objek. Sedangkan metode berisi perilaku atau aksi yang bisa dilakukan oleh objek tersebut. Dengan kata lain, class berfungsi sebagai template atau rancangan dasar yang akan digunakan untuk membangun banyak objek yang memiliki struktur dan perilaku yang sama, namun dengan data yang bisa berbeda-beda. Misalnya, jika kita membuat kelas bernama mobil, maka atributnya bisa berupa warna dan merek, sedangkan metodenya bisa berupa nyalakan mesin dan berhenti. Sedangkan objek adalah hasil nyata dari kelas. Kalau kelasnya adalah sebuah rancangan sebuah mobil, maka objeknya adalah mobil sebenarnya yang dibangun berdasarkan rancangan itu. Misalnya, Toyota Avanza hitam, Honda Jazz merah, atau Suzuki R3 biru. Semuanya adalah objek yang dibuat berdasarkan rancangan yang sama. Dengan konsep inilah OOP bekerja. Satu kelas bisa digunakan untuk membuat banyak objek yang memiliki struktur yang sama, tetapi dengan data yang berbeda sesuai kebutuhan program. Berikut contoh sederhana dari sebuah kelas bernama mobil. Di dalam kelas ini terdapat metode khusus bernama init. Metode ini berfungsi untuk menginisialisasi atribut dari kelas, yaitu merek dan warna. Atribut-atribut ini digunakan untuk menyimpan informasi tentang mobil yang nantinya akan dibuat sebagai objek. Selain itu, di dalam kelas ini juga terdapat metode bernama nyalakan mesin. Metode ini menampilkan teks menggunakan perintah print yang menunjukkan bahwa mesin mobil dengan merek dan warna tertentu sedang dinyalakan. Setelah kita membuat kelas mobil, berikutnya adalah membuat objek dari kelas tersebut. Objek dibuat dengan cara memanggil kelas menggunakan tanda kurung, lalu memberikan nilai pada parameter yang sudah didefinisikan oleh metode init. Contohnya, kita menulis mobil, buka kurung, Toyota, merah, tutup kurung. Baris ini artinya kita membuat sebuah objek baru bernama mobil yang memiliki atribut merek Toyota dan berwarna merah.
Lalu kita bisa memanggil metode yang ada di dalam kelas menggunakan tanda titik. Misalnya, Toyota titik menyalakan mesin yang akan menampilkan teks mobil Toyota berwarna merah dinyalakan. Dari contoh ini, kita dapat memahami bahwa objek adalah bentuk nyata dari sebuah kelas. Setiap objek yang dibuat dari kelas yang bisa memiliki nilai atribut yang berbeda, tapi tetap menggunakan struktur dan perilaku yang sama. Berikut adalah hasil output program setelah kita menjalankan kode kelas mobil dan membuat dua objek, yaitu mobil 1 dan mobil 2. Pada bagian pertama, program menampilkan data mobil pertama, yaitu merek Toyota Avanza, warna hitam. Kemudian saat metode nyalakan mesin dipanggil, muncul teks mesin Toyota Avanza berwarna hitam dinyalakan. Ini menunjukkan bahwa program berhasil mengambil nilai atribut merek dan warna dari objek mobil 1 dan menampilkannya sesuai perintah di dalam metode. Selanjutnya, program menampilkan data mobil kedua, yaitu merek Honda Brio, warna merah. Saat metode nyalakan mesin dipanggil untuk objek kedua, muncul teks mesin Honda Brio berwarna merah dinyalakan. Artinya, meskipun kedua objek dibuat dari kelas yang sama, masing-masing memiliki nilai atribut yang berbeda sesuai dengan data yang kita berikan saat pembuatan objek. Hasil ini memperlihatkan bahwa setiap objek yang dibuat dari kelas mobil memiliki data dan perilaku sendiri, namun tetap menggunakan struktur kode yang sama. Inilah bukti bahwa konsep kelas dan objek memungkinkan kita membuat banyak objek dengan karakteristik unik tanpa harus menulis ulang kodenya. Sebagai kesimpulan, kita bisa memahami bahwa kelas berfungsi sebagai rancangan atau cetak biru yang berisi atribut dan perilaku dari sebuah objek. Sementara itu, objek adalah hasil nyata yang dibuat berdasarkan kelas tersebut dan dapat memiliki data yang berbeda-beda sesuai kebutuhan. Dengan menggunakan konsep ini, kita bisa membuat banyak objek yang memiliki struktur sama, tapi isi dan nilainya berbeda, sehingga kode programan menjadi lebih efisien, terorganisir, dan mudah dikembangkan. Konsep inilah yang menjadi dasar utama pemrograman orientasi objek, di mana kita memodelkan dunia nyata ke dalam kode yang dapat dijalankan oleh komputer. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kami. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dan membantu kalian dalam memahami konsep dasar dari kelas dan objek dalam Python.